Ada kematian yang tidak pernah selesai, dan ada luka yang menolak hilang, bahkan setelah tubuhnya membusuk. Ia tidak pergi, ia hanya diam, menunggu seseorang membuka kembali kisah yang sengaja dikuburkan, karena kebenaran yang disembunyikan selalu mencari cara untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Di sini kalian akan mendengar kisah-kisah horor yang nyata, cerita yang dikirim langsung oleh para pendengar setia Kang Komeng. Namun, demi menjaga privasi, nama dan lokasi tidak akan pernah disebutkan. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan tulis di kolom komentar atau kirim melalui email yang ada di deskripsi video. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sekarang juga. Siapkan hati kalian, inilah cerita malam ini. Tidak semua kisah kelam tercatat dalam laporan resmi. Ada kebenaran yang sengaja dikuburkan, bukan karena tak penting, tapi karena terlalu mengganggu untuk diakui. Inilah salah satunya. Universitas Mandala Utama berdiri megah di pusat kota. Di siang hari, tempat itu tampak seperti kampus biasa. Mahasiswa berlalu lalang, dosen sibuk, aktivitas berjalan normal. Namun setelah tengah malam, kampus itu berubah. Sunyi di sana bukan sekedar ketiadaan suara. Sunyi itu terasa hidup, seakan mengawasi siapapun yang berani melewatinya. Pak Widodo tahu itu. Ia sudah menjadi penjaga malam kampus itu selama 9 tahun. Ia tahu letak setiap gedung, setiap lorong, setiap sudut yang lampunya sering berkedip. Ia tahu apa yang pernah terjadi di kampus itu. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hujan turun pelan, angin dingin menekan, dan entah kenapa langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menunggu di ujung gelap. Ia melakukan patroli seperti biasa, dari pos satpam menuju parkiran belakang, lalu ke gedung lama Fakultas Sosial. Semua tampak normal, sampai ia tiba di koridor sayap timur, tempat yang paling jarang dilalui siapapun sejak kejadian itu. Gedung itu masih berdiri, masih digunakan, tapi tidak ada satupun mahasiswa yang berani belajar sendirian di sana malam hari. Semuanya karena satu nama yang masih menjadi bisikan. Saras. Saras, mahasiswi tingkat 2 yang ditemukan tewas gantung diri di lorong gedung itu. Ia dikabarkan menjadi korban perundungan. Teman-temannya menjauh, kelompok kampus mempermainkannya, asrama menolaknya, hingga suatu malam konon ia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Pak Widodo adalah orang yang pertama kali menemukannya, dan ia tahu kematian Saras tidak pernah terlihat seperti bunuh diri. Malam itu, saat ia melewati kembali lorong yang sama, lorong di mana dulu tubuh Saras tergantung, ia berhenti. Jantungnya berdegup aneh. Ada sesuatu yang berubah di sana. Entah kenapa ia merasa sedang diawasi. Lorong itu panjang dan gelap. Lampunya mati di beberapa titik. Uap dingin dari lantai seakan keluar dari celah tak terlihat. Dan di tengah lorong, di atas langit-langit, masih ada bekas paku yang dulu dipakai untuk mengikat tali. Pak Widodo menatap paku itu lama, seolah tatapannya menarik sesuatu keluar dari ingatan yang berusaha ia kubur. Malam saat ia menemukannya, mata Saras terbuka, tidak membiru, tidak kosong, tapi seperti sedang melihat seseorang. Dan seseorang itu bukan Pak Widodo. Ia menelan napas. Kenangan itu seharusnya tidak muncul lagi, tapi sesuatu menariknya kembali. Ia merasa lorong itu semakin dingin, seolah membeku, lalu ia melihatnya.
Di ujung lorong berdiri seseorang. Sosok itu diam, tidak bergerak. Tubuhnya ramping, rambutnya hitam panjang menutupi wajah. Gaunnya putih pucat, bukan kain rumah sakit, bukan pakaian sehari-hari, tapi persis pakaian yang dipakai Saras pada hari ia ditemukan. Pak Widodo tidak bergerak, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya menolak perintah pikirannya, seolah dunia di sekitarnya berhenti. Sosok itu berdiri tanpa suara, tanpa gerak, tanpa napas, tapi ia ada. Bukan halusinasi, bukan bayangan cahaya, bukan salah lihat. Sosok itu menatap balik, meskipun rambutnya menutupi wajah. Pak Widodo bisa merasakan ia sedang menjadi objek pengamatan sesuatu yang bukan lagi manusia. Tubuh Pak Widodo mulai bergetar. Dan saat ia akhirnya berhasil mundur satu langkah, sesuatu pun terjadi. Sosok itu mulai terangkat perlahan, kakinya terlepas dari lantai, tubuhnya menggantung tepat di titik yang sama di mana Saras mati. Pak Widodo baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok itu tidak menggantung pada tali apapun. Ia menggantung di udara, seperti mengulang kematiannya sendiri. Lalu, kepala sosok itu bergerak, pelan, sangat pelan, seolah retak saat menoleh kepadanya. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Saras kembali menatapnya. Gelap menutupi seluruh lorong, dan sesuatu ikut masuk ke dalam pikirannya. Malam kembali turun di kampus itu, dan bagi seseorang, dini hari adalah waktu untuk beristirahat. Tapi bagi seseorang yang pernah menyaksikan kematian, malam adalah waktu di mana masa lalu kembali mengetuk. Dan kali ini, ia tidak datang sendirian. Sejak kejadian semalam, Pak Widodo mencoba menyangkal apa yang ia lihat. Ia yakin itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan manusia. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Seperti tangan pucat menggantung di lantai 2, rambut panjang yang bergerak pelan, dan tatapan yang tidak terlihat, tapi terasa menusuk dari kegelapan. Dini hari itu kampus sepi. Lampu lorong padam satu persatu. Hanya tersisa bayangan panjang di sepanjang koridor lama gedung Fakultas Bahasa. Gedung yang sudah lama tidak dipakai, tapi tetap menyimpan sesuatu yang tidak mau pergi. Pak Widodo berusaha bekerja seperti biasa, menyusuri lorong, mengecek ruangan, memastikan tidak ada mahasiswa yang keluyuran. Terlihat tenang, tapi dari sorot matanya, ia tidak lagi sama seperti kemarin. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah. Ia menoleh cepat, sebuah kursi tergeletak di tengah lorong. Padahal tadi tidak ada apa-apa di sana. Ia maju perlahan, menyingkirkan rasa takut yang menekan dadanya. Tapi saat ia mendekat, kursi itu terseret pelan, menjauh darinya. Tidak ada angin, tidak ada kabel, tidak ada siapapun di sana. Tapi kursi itu bergerak sendiri, menghadap dinding, seolah menandai sesuatu. Pak Widodo menyalakan senter, cahaya kecil bergetar di tangannya, dan saat sinarnya menyapu dinding, di dinding itu penuh jejak kuku, menggoreskan kalimat berulang puluhan kali. Dan kalimat itu bukan bunuh diri. Udara berubah berat, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Dekat, terlalu dekat. Pak Widodo mundur perlahan, nafasnya pendek, tangannya gemetar. Tidak ada suara lain kecuali desaan lemah, seperti seseorang yang sekarat. Tanpa sadar ia menoleh. Tiba-tiba lampu lorong padam semuanya. Gelap, hitam, sunyi, dan bau itu muncul lagi. Bau bunga melati bercampur tanah basah. Sama seperti semalam, sama seperti malam mahasiswi itu ditemukan tergantung. Pak Widodo mencoba kabur, nafasnya memburu.
ia hampir mencapai ujung lorong. Tapi di depan sana, seorang berdiri membelakanginya. Rambut panjang, gaun putih lusuh, kaki menggantung beberapa sentimeter dari tanah. Ia melayang tanpa suara, tanpa wajah, hanya sepasang tangan pucat menggantung. Sebuah tali gantungan licin masih basah seperti baru digunakan. Saat ia mengangkat pandang, sosok itu sudah menghilang. Tapi bukan itu yang membuat darahnya membeku. Di dinding di sebelahnya tertulis pesan baru. Dan tulisan itu memakai tinta merah yang masih menetes. Bukan tinta, itu darah. Dan tulisan itu, kau melihatku, maka kaulah yang berikutnya. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana akhir sebuah cerita, termasuk cerita ini. Karena terkadang yang mati hanya diam, yang hidup justru menyembunyikan sesuatu. Dan malam itu, kebenaran akhirnya mulai memperlihatkan wajahnya. Pelan, gelap, menjijikan. Sejak tulisan darah itu muncul di dinding, hidup Pak Widodo berubah menjadi labirin teror. Ia tidak lagi tidur, tidak lagi makan, tidak lagi pulang, seolah ada sesuatu yang mengikatnya pada kampus itu, sesuatu yang tidak membiarkannya pergi. Ia mencoba mengabaikan semuanya, tapi teror itu tidak datang untuk dihindari. Teror selalu menuntut untuk dihadapi. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin meneru, langit seperti menekan. Dan dari kejauhan, lonceng kampus berdentang satu kali. Pak Widodo berjalan perlahan menuju sumber suara. Gedung lama perpustakaan bawah tanah. Gedung yang telah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Di depan pintunya tergantung papan kayu tua bertuliskan dilarang masuk. Cat merahnya memudar, seolah peringatan itu sudah diteriakan ribuan kali. Tapi tak ada yang mendengar. Pak Widodo membuka pintu itu, dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Tangga menuju bawah tanah gelap total, bau apek dan besi tua memenuhi udara. Dan di bawah sana ada suara napas, lemah, tertekan, seperti seseorang yang berusaha bertahan hidup atau tidak menerima kematiannya. Ia turun satu langkah, dua langkah, dan dingin mulai menggigit tulang. Dan di dasar ruangan, ia menemukan satu kursi kayu, satu tali gantungan, dan satu fail kepegawaian kampus yang terbuka di lantai. Isinya bukan berkas biasa, tapi foto-foto mayat Saras saat ditemukan. Sudah lebam, lidah terjulur, dan lehernya patah. Tapi sesuatu mengganggu pikirannya. Ia melihat lebih dekat. Gelang di tangan Saras di foto itu. Gelang rajut merah buatan tangan. Ia terdiam, menatap gelang yang sama persis di dalam saku jaketnya sendiri. Dia membeku. Itu tidak mungkin, kecuali sesuatu yang jauh lebih gelap sedang berlangsung. Tiba-tiba, punggungnya terasa berat, seperti ada seseorang yang kini berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tapi suara itu berbisik tepat di telinganya. Bukan kata-kata, tapi rasa sakit. Dan saat ia akhirnya menoleh, Saras berdiri di sana, melayang, lehernya patah, matanya kosong. Tapi ada air mata di wajahnya. Dia tidak marah, dia meminta sesuatu. Kebenaran. Tangannya menunjuk ke tumpukan berkas lain. Pak Widodo membukanya perlahan, dan dunia runtuh seketika. Isi berkas itu adalah laporan kematian Saras yang disembunyikan kampus. Bukan bunuh diri. Ada bekas seretan di lantai. Ada sidik tangan lebih dari satu di leher korban. Ada rekaman CCTV yang hilang. Ada nama pelaku yang dihapus. Dan di halaman terakhir laporan tertulis nama saksi yang membuat kesaksian palsu. Nama itu adalah Widodo. Tangan Pak Widodo gemetar. Saras tidak datang untuk minta tolong. Ia datang menagih janji seseorang yang telah berbohong pada kematiannya.
Orang itu bukan pelaku, tapi ia ikut membiarkan kejahatan itu tertutup selamanya. Dia yang menandatangani laporan palsu demi pekerjaannya. Dialah pengkhianat terakhir. Dan saat ia memejamkan mata, tali gantung yang tergantung di tengah ruangan kini melilit lehernya sendiri. Bukan hantu yang menggerakkannya, rasa bersalah yang selama ini ia kubur kembali untuk menghakiminya. Keesokan paginya, satpam pengganti menemukannya tewas tergantung di ruangan bawah tanah kampus. Kasus ditutup cepat, polisi menyebutnya bunuh diri. Tak ada yang tahu kebenarannya. Dan seperti biasa, kampus itu tetap berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Karena di dunia ini, yang mati tetap diam, yang diam menulis cerita, dan kebenaran tidak pernah menang.